Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, misalnya letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dengan adanya keragaman tersebut, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Sikap menghargai keragaman suku di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah. Sikap yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah yaitu: yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita belajar tentang sikap yang baik terhadap pemeluk agama lain. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Di Indonesia juga mempunyai keragaman rumah adat, keragaman bentuk, dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, kita harus melestarikan rumah adat tersebut. Upaya untuk melestarikan rumah adat yaitu: yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan kita. Yang kedua, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas rumah adat. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Setiap suku di Indonesia juga memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan yaitu: yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat. Yang keempat,
menghargai pakaian adat daerah lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat sesuai pengetahuan kita. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga memiliki kekayaan akan kesenian daerah. Salah satunya seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat dilestarikan melalui upaya berikut ini. Yang pertama, menghargai kesenian daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah. Yang kelima, mempromosikan kesenian daerah. Tugas, tuliskan di buku tulis. Tuliskan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya keragaman agama, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, maupun kesenian daerah. Inilah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.